Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah asuhan kompleks pada kelompok rentan yaitu remaja, kita akan membahas tentang kehamilan remaja. Bahasan pada materi ini antara lain latar belakang kehamilan remaja, akibat perkosaan, hamil di luar nikah, dan juga pernikahan dini. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan, nifas pada remaja dan juga bagaimana mempersiapkan dalam menjadi orang tua. Di mana pada asuhan ini memenuhi beberapa prinsip yaitu equitable, accessible, acceptable, appropriate, comprehensive, effective, dan efisien. Kehamilan remaja masih menjadi isu yang penting. Mengapa? Karena kalau kita melihat dari data global, Indonesia maupun di daerah, angka prevalensi kejadian kehamilan remaja itu cukup tinggi, ya, di mana 21 juta remaja di dunia itu pada usia 15 sampai 19 tahun itu mengalami kehamilan remaja, ya, di mana 12 jutanya melahirkan. Jadi 12 jutanya itu mereka melahirkan pada usia remaja. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia 9,4%, ya, jadi di 9% perempuan remaja di Indonesia itu mengalami kehamilan, gitu ya. Jadi ini merupakan poin penting yang perlu kita perhatikan sebagai tenaga kesehatan, sebagai bidan, di mana ruang lingkup kita, ya, sasaran kita juga adalah remaja. Oke, kenapa remaja ini mengalami kehamilan? Gitu ya. Ada beberapa penyebab atau determinan mengapa kehamilan remaja ini terjadi. Antara lain yaitu early marriage atau pernikahan dini. Oke, kemudian status ekonomi, kemudian level edukasi atau jenjang pendidikan, knowledge ini tentang pengetahuan dan juga akses informasi. Oke, nah early marriage, pernikahan dini itu menyebabkan kehamilan remaja. Ya, pernikahan dini kenapa terjadi? Oke, pernikahan dini itu bisa terjadi karena salah satunya, ya, status ekonomi itu juga bisa menyebabkan pernikahan dini terjadi. Misalnya di suku tertentu, gitu ya, di mana status ekonominya itu kurang, ya, atau di level yang rendah. Banyak juga yang memiliki prinsip orang tua yang tidak mampu jika memiliki anak perempuan, ya, yang dimana dia sudah remaja, mereka menganggap siap untuk menikah, sehingga mereka apabila ada lelaki yang melamar dengan status ekonomi yang lebih baik, maka dia akan menikahkan anaknya. Itu padahal dari sisi kesiapan mental, fisik anak tersebut, ya, remaja tersebut belum siap seperti itu. Oke, kemudian bagaimana dampak ataupun resiko dari kehamilan? Dari sisi kesehatan pastinya kehamilan remaja ini bisa berisiko, ya, dari terjadi komplikasi, ya, pada saat kehamilan, kemudian persalinan, nifas, dan juga setelahnya bagaimana dia mempersiapkan menjadi orang tua baru, seperti itu. Pada masa kehamilan, beberapa resiko yang bisa terjadi antara lain preeklamsia, anemia, ya, itu sering terjadi. Banyak juga karena status gizi yang kurang, ya, remaja yang mengalami KEK sehingga pertumbuhan janinnya terhambat, ya, terjadi IUGR. Kemudian pada saat dia dilahirkan,
kebanyakan juga bayinya itu berat badannya rendah ya, berat badan lahirnya rendah. Seperti itu. Bahkan beberapa juga mengalami prematur ya. Jadi prematur pada saat persalinan, harusnya dia belum waktunya lahir atau belum cukup bulan, tetapi bayinya itu lahir atau prematur. Oke. Kemudian pada saat persalinan juga ada beberapa resiko mengalami komplikasi pada saat intrapartum. Antara lain apa? Misalnya ketuban pecah dini, ya. Kemudian obstructed labor atau persalinannya juga mengalami kemacetan. Gitu. Kenapa itu terjadi? Karena resiko ini dapat terjadi dikarenakan remaja itu biasanya gynecological age-nya atau usia ginekologis, yaitu rentang atau jarak dari menars pertama kali dia mens ke jarak dia hamil itu sangat dekat gitu ya, sehingga apa yang terjadi dari pematangan sistem reproduksinya ya itu belum matang. Jadi sistem reproduksinya belum matang dari sisi dari sisi hormonal maupun dari sisi kesiapan panggul gitu ya, kesiapan panggul, ligamen begitu. Jadi mereka sering terjadi kemacetan di situ karena perkembangannya belum matang dan sempurna. Kemudian setelah melahirkan, nah ini resiko yang bisa terjadi antara lain bayinya bisa cacat ya, cacat pada saat lahir, baik itu karena trauma maupun pada saat perkembangan, ya perkembangan janin di dalam kandungan. Karena kenapa janin tidak bisa bertumbuh dengan optimal? Dikarenakan tadi juga ya kehamilan remaja seringkali dikarenakan mereka kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan, sehingga mereka tidak merawat janinnya dengan baik ya itu. Kemudian infeksi ya, infeksi juga seringkali bisa menjadi risiko yang terjadi pada kehamilan remaja dan juga persalinan SC karena kesiapan panggul ya belum memadai. Kemudian biasanya juga terjadi persalinan yang macet sehingga kemungkinan persalinan SC juga akan lebih meningkat. Lalu bagaimana dengan dampaknya? Dampak yang bisa terjadi pada kehamilan remaja antara lain dampak secara fisik pastinya. Dampak secara fisik kalau kita melihat remaja ya, resiko kesehatan itu akan terjadi. Kemudian dampak secara fisik juga bisa juga mereka mengalami traumatik ya, pada tidak hanya sisi dari sistem reproduksinya maupun dari kondisi mental atau jiwanya atau psikologisnya itu, karena mereka belum siap. Lalu dampak sosial ya, karena kebanyakan juga kehamilan remaja mereka hamilnya karena accident gitu ya, karena tidak diinginkan, sehingga mereka seringkali menyembunyikan kehamilannya ya, karena pastinya di sorotan sosial itu menganggapnya juga negatif seperti itu. Lalu dari sisi dampak ekonomi juga iya, karena apa? Karena remaja itu di usia yang mereka kalau dari sisi jenjang pendidikan mereka masih sekolah, sehingga mereka juga belum siap secara materi. Gitu. Jadi kesiapan ekonomi juga belum. Ditambah lagi misalnya dia memiliki bayi, dia ada beban ekonomi tersendiri karena belum siap. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Bagaimana dengan prevalensi ya kehamilan remaja di Indonesia?
Kalau kita lihat, ini sumbernya dari SDKI tahun 2017 ya. Oke, ini kita bisa lihat di sini. Age at first marriage. Jadi ini usia pertama kali menikah ya di SDKI ini. Kalau kita melihat ya 65,62% mereka menikah di usia kurang dari 16 tahun gitu. Jadi banyak sekali ya, lebih dari separuh gitu ya. 65,62%. Dan di mana dari jenjang pendidikannya nih 61,2%-nya mereka di jenjang pendidikan sekolah dasar atau bahkan kurang, bisa jadi nggak sekolah atau misalnya dia tidak tamat gitu. Oke, jadi gambarannya seperti ini ya. Lalu bagaimana dengan occupation atau pekerjaan ya? Sebagian besar apa? Mereka not working atau tidak bekerja ya, yaitu 49,35%. Remaja yang mengalami kehamilan itu mereka nggak bekerja. Kemudian bagaimana dengan status ekonominya ya? Kalau kita mulai dari wealth status gitu, ini mereka di angka 54,66%. Jadi mayoritas mereka di status ekonomi di kelompok status yang miskin gitu. Lalu kalau dari region atau wilayah ya, oke, sebagian besar yang paling banyak itu di luar Jawa ya. Kalau kita lihat representasinya seperti itu, kehamilan remaja ini sering terjadi ya pada usia kurang dari 16, kemudian pada kelompok status ekonomi yang miskin, lalu dengan edukasi atau jenjang pendidikan yang kurang ya, dasar bahkan tidak sekolah begitu. Dan kebanyakan di luar Jawa Bali seperti itu ya. Lalu kalau kita lihat dari wilayahnya, apakah di desa ataukah perkotaan, rural atau urban. Nah, di sini sebagian besar di pedesaan gitu ya. Jadi sering kali terjadi kehamilan remaja di pedesaan. Oke. Jadi mengapa kita kok perlu tahu nih tentang prevalensinya? Ya, karena kita bisa memetakan kondisi-kondisi yang ada ya apabila ibu bidan sebagai tenaga kesehatan ya di wilayah bisa memotret kira-kira apakah di daerahnya resikonya banyak ya atau ditemukan potretnya masalahnya banyak juga nih remaja yang mengalami kehamilan. Sehingga kita setelah memetakan masalahnya ya kira-kira penyebabnya apa, nah kita juga akhirnya bisa mengantisipasi dan merencanakan pendekatan dan strategi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan latar belakangnya gitu ya. Di sini beberapa ya situasi-situasi di mana kehamilan remaja sering terjadi. Ya di sini yang saya ungkapkan, yang saya paparkan yaitu antara lain akibat perkosaan atau kekerasan ya, kekerasan seksual, kemudian hamil di luar nikah dan juga pernikahan dini. Ya, jadi ini yang sering terjadi pada kehamilan remaja ya di Indonesia. Kehamilan remaja akibat perkosaan atau hamil di luar nikah, ini sering kita sebut dengan unwanted pregnancy gitu ya, atau kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, beberapa hal penyebab ya kenapa kehamilan tidak diinginkan ini terjadi. Nah, kalau kita lihat karakteristik remaja, fenomena masalah yang terjadi pada remaja,
Ya, seringkali kehamilan yang tidak diinginkan ini disebabkan karena perilaku seks pranikah. Perilaku seks pranikah ini bisa terjadi karena bisa karena kekerasan, ya, atau akibat perkosaan, atau misalnya bahasanya bisa juga karena suka sama suka, ya, yaitu mereka memiliki pasangan, ya, atau pacar gitu, dan melakukan seks atau hubungan seks pranikah begitu. Nah, antara lain apa penyebabnya? Yaitu hubungan seks tanpa kondom. Oke, sebagian besar remaja yang melakukan, ya, seringkali mereka tidak memiliki pengetahuan atau dia tidak tahu bahwa perilaku seks, ya, berhubungan intim, seks pranikah itu bisa menyebabkan kehamilan atau bisa terjadi resiko terjadinya kehamilan seperti itu. Ada juga beberapa karena pengaruh, ya, pengaruh dari teman sebayanya, atau misalnya karena paparan atau akses pornografi atau media massa begitu, ya. Karena kalau kita lihat, ya, dari karakteristik remaja di mana mereka mengalami perubahan yang sangat drastis dari sisi fisik, psikologis, dan keingintahuannya sangat besar, dan rasa ingin coba-cobanya juga sangat besar, sehingga kalau kita lihat mereka remaja ini sudah memiliki dorongan seksual yang besar, gitu. Sehingga apabila mereka tidak dikelola, ya, mereka seringkali melakukan perilaku yang abusive atau perilaku yang menyimpang seperti itu. Nah, perilaku ini dimanifestasikan, ya, bisa dalam bentuk mereka melakukan kekerasan, ya, atau perkosaan seperti itu, atau misalnya perkosaan ini bukan berarti perkosaan ini orang nggak tahu, ya, nggak kenal gitu, ya, jadi bukan orang asing. Kadang juga terjadi pada pasangannya sendiri atau pacarnya begitu. Sehingga perkosaan ini juga kadang seringkali terjadi pada orang yang dikenal, bahkan keluarga atau saudara sendiri, atau incest, ya, seperti itu. Sehingga di sini sangat penting untuk diberikan bekal pengetahuan yang komprehensif pada remaja, baik laki-laki maupun perempuan, tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Nah, ini penyebabnya apa? Ini terjadi karena mereka kurang paham, jadi masih rendah pengetahuannya. Ya, kalau kita lihat di sini terkait dengan dari sisi keterampilan hidup, life skill, kecerdasan emosional, bagaimana pengelolaan dirinya, bagaimana dia mengelola dorongan seksualnya, gitu, ya. Nah, di sini di pendidikan seksualitas yang komprehensif, ya, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi yang komprehensif yang pernah saya paparkan di bahasan sebelumnya, ya, itu adalah poin yang sangat penting diberikan kepada remaja gitu. Jadi dari situ remaja memiliki bekal, ya, informasi dasar tentang seksualitas, gitu, tentang bagaimana menjaga kesehatan reproduksinya, dan juga bagaimana dia mengenali kekerasan dan bagaimana cara untuk menolak. Selain itu, di situ juga diberikan pelajaran juga bagaimana dia meningkatkan life skill-nya, keterampilan hidupnya, dan memberikan pelajaran bagaimana bertanggung jawab dan mengambil keputusan dengan baik seperti itu. Nah, ini adalah poin yang penting, ya, yang harus kita berikan pada remaja. Nah, oke, kalau kita lihat di sini, ya, banyak juga yang nggak tahu tentang dampak dari resiko, ya, apabila melakukan perilaku seks pranikah, ya. Kemudian ada beberapa kondisi juga karena perkosaan, melakukan kekerasan.
Oke. Nah, di sini juga penyebabnya bisa jadi karena kenakalan remaja ya. Coba-coba pakai drugs gitu atau penyalahgunaan alkohol ya. Begitu, kemudian juga akses pornografi ya. Kemudian itu adalah beberapa poin ya penyebab terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja. Oke, kemudian perkosaan ya, penyebabnya apa sih? Kekerasan terjadi ya, kekerasan seksual terjadi gitu. Kalau kita lihat di sini seringkali ya di masyarakat, di sosial seringkali menyalahkan perempuan gitu. Menyalahkan perempuan dari sisi mana? Wah, itu ya. Oh, perempuan. Nah, itu salahnya perempuan. Kenapa diperkosa? Karena mereka misalnya bajunya. Nah, ini juga poin yang yang sangat disayangkan gitu, karena juga tidak melulu jadi bukan karena perempuannya gitu. Banyak juga kekerasan itu terjadi itu pada perempuan yang mereka menutup auratnya ya, memakai hijab. Jadi bukan itu poin masalahnya gitu ya. Tetapi kita harus melihat dari sisi pelakunya. Ya, jadi apa sih yang pelaku kekerasan itu pikirkan? Nah, bisa jadi itu sudah terbentuk, mindset itu sudah terbentuk. Kenapa? Dari kondisi psikologis. Mereka ada masalah atau gangguan dari sisi psikologisnya. Nah, ini merupakan proses yang panjang ya. Kenapa mereka melakukan perilaku penyimpangan tersebut? Seperti itu. Biasanya diawali dari ada sisi-sisi misalnya mereka mengalami trauma ya di kehidupannya. Banyak juga yang mengalami misalnya dari kondisi keluarga yang broken home atau misalnya di kondisi keluarga yang abusive ya, drug abuse, penyalahgunaan narkoba, alkohol. Nah, itu sering terjadi atau mereka ya pelaku kekerasan ini dia juga mengalami kekerasan yang sama sehingga mereka juga mau melakukannya kepada orang lain. Nah, itu juga gitu ya. Riwayat kekerasan. Oke, kemudian juga tekanan dari lingkungan begitu. Jadi pergaulannya juga sering melakukan kekerasan. Nah, ini sehingga perkosaan ini bisa terjadi pada remaja. Nah, ini adalah contoh kasus ya. Oke, saudara-saudara bisa membaca ya. Di sini ada kasus tentang remaja usia 15 tahun. Jadi dia diperkosa oleh saudara kandungnya sendiri. Gitu. Oke, kenapa dia memperkosa adiknya ya? Karena dia ini ada AS sama WA ya. AS ini kakaknya, yaitu pelaku kekerasan. WA ini adalah adiknya yang diperkosa. Oke, nah di sini kronologisnya si AS ini dia melihat video porno. Nah, kalau kita lihat di sini kenapa penyebabnya karena akses pornografi ya. Jadi ini benar-benar sungguh miris itu ya, menjadi poin penting nih bagi kita bahwa video porno itu dampaknya sangat besar gitu ya. Oke, kemudian si AS ini mengancam ya, sebenarnya si WA. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa si WA ini posisinya lemah gitu. Jadi dia tidak bisa menolak gitu ya. Ini adalah salah satu kondisi di kekerasan seksual. Biasanya dia akan mengalami ini si korbannya gitu. Jadi dia tidak merasa tidak berdaya begitu.
karena diancam. Oke. Oke, kemudian ternyata kondisi ini, kekerasan ini terjadi tidak hanya sekali, ya, bahkan sampai berkali-kali, gitu. Dan si WA ini diancam oleh AS, ya. Oke. Nah, kemudian pada kronologisnya, ya, jadi di tahun 2018 tanggal 30 ini ada penemuan janin, ya, yang disinyalir usianya 6 bulan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini memang si WA ini akhirnya kan menggugurkan kandungannya, ya, menghilangkan nyawa. Jadi 6 bulan itu udah dilahirkan sama si WA. Nah, kalau dari sisi hukum mereka dua-duanya mendapatkan sanksi, ya. Kemudian si AS juga iya. Oke. Nah, kalau kita melihat di sini, ya, perempuan si korban ini bisa menjadi hamil karena perkosaan. Ya, kondisi ini pastinya jadi trauma yang besar pada WA. Ya. Oke. Karena dia dari sisi fisik, psikologis gitu, ya. Jadi dia traumatik. Dan ya, kalau dari sisi ini secara moral dia juga kehilangan martabatnya sebagai perempuan, ya, karena kehilangan keperawanannya gitu. Kemudian dari sisi ini dia diperkosa, kemudian dia hamil, dia juga pasti akan mengalami kondisi yang traumatik juga, ya. Anaknya dia diperkosa oleh kakaknya sendiri, seperti itu. Kemudian kalau dari sisi resiko yang lainnya, ya, juga resiko terhadap penyakit menular seksual itu juga bisa terjadi. Kemudian dari sisi traumatis, dari psikologisnya juga pada saat proses selanjutnya juga dia juga akan merasa rendah diri gitu, ya. Dan kadang mereka juga benci pada laki-laki, takut akan memasuki jenjang pernikahan dan lain sebagainya gitu. Oke, kalau kita lihat dari analisis kasus ini, nah ini merupakan masalah yang cukup kompleks, ya, yang perlu kita perhatikan, ya, dari sisi bagaimana pencegahan supaya kasus ini tidak terjadi dan bagaimana penanganan apabila kasus ini terjadi pada misalnya nih Anda temukan di wilayah Anda seperti itu. Itu pastinya ini cukup kompleks, ya. Kita perlu melakukan kerjasama, ya. Kerjasamanya pasti lintas sektor gitu. Kalau ini kondisinya ini sudah terjadi, ya pasti kita perlu kerjasama dengan lintas sektor, ya. Ini hubungannya dengan kekerasan. Kemudian dia kehamilan, biasanya kita juga perlu pendampingan karena ini usianya masih anak, ya. Remaja ini masuknya kalau ini ditindak pidananya juga anak gitu. Ya, kemudian kondisi rehabilitasi juga, rehabilitasi secara psikologis. Mereka butuh pendampingan ahli psikolog juga. Seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Ya, kehamilan remaja itu juga bisa karena pernikahan dini, ya. Nah, pernikahan dini ini fenomenanya kalau di masyarakat sering terjadi karena mereka memang dinikahkan oleh orang tuanya, ya, di usia yang muda, kemudian mereka hamil. Atau misalnya karena mereka MBA, jadi married by accident, jadi mereka udah hamil duluan gitu, kemudian mereka menikah. Karena di sosial itu biasanya ya udah
salah satu solusi ya yang masih menjadi pilihan di masyarakat itu, salah satu solusinya ya udah dinikahkan aja gitu. Padahal konsekuensinya juga cukup besar remaja yang menikah gitu. Oke, nah di sini di beberapa studi ya salah satunya menyebutkan jadi remaja yang hamil di luar nikah gitu. Nah ini biasanya mereka memiliki konsekuensi yang kurang bagus di rumah gitu ya. Jadi konsekuensi yang negatif gitu. Kalau kita melihat di sini pastinya remaja ini belum siap pasti secara mental, psikologis dalam kehidupan pernikahan gitu. Ya mereka masih memiliki ego masing-masing ya, tinggi, stres, labil gitu. Manja, sering bertengkar. Nah, di sini dari sisi ketidaksiapan ini sehingga seringkali timbul kekerasan ya yang terjadi, baik kekerasan fisik maupun verbal gitu ya. Itu. Kemudian kondisi-kondisi yang lain misalnya penerimaan ya di dalam keluarga misalnya. Itu juga bisa terjadi mereka diusir dari rumah, nggak siap materi gitu ya, dan juga mereka juga secara perencanaan, secara finansial itu pasti mereka juga nggak mikir gitu ya. Nah itu fenomena kehidupan yang terjadi pada pernikahan dini. Lalu bagaimana ya midwifery care yang diberikan pada mereka, yaitu remaja yang hamil. Oke, nah di sini di asuhan kebidanan pada remaja pada masa kehamilan, persalinan, nifas dan menjadi orang tua. Nah di sini kita paparkan beberapa hal gitu ya. Jadi secara komprehensif, secara kesinambungan, jadi remaja ini perlu diberikan asuhan yang memadai, asuhan yang memenuhi kebutuhannya, ya, asuhan yang memahami remaja. Gitu. Mungkin di pertemuan yang lalu sempat ini kita bahas ya, bagaimana sih caranya kita untuk memberikan melakukan komunikasi pada remaja gitu ya. Kemudian bagaimana sih remaja itu supaya dia itu memahami kondisinya ya, dimana di situasi remaja yang mengalami kehamilan itu kan juga merupakan masalah yang kompleks. Dia sedang remaja, masih labil, dan dia juga harus menerima kehamilannya itu. Nah ini merupakan poin-poin ya yang perlu kita perhatikan sebagai tenaga kesehatan dan bisa memberikan asuhan yang sesuai dengan kebutuhannya. Mereka dapat mengaksesnya setelah di sekolah gitu, setelah dari sekolah. Oke, kemudian acceptable. Acceptable itu mereka diterima. Jadi mereka merasa diterima oleh tenaga kesehatan, ya, oleh orang tuanya, keluarga, masyarakat, teman sebayanya, dan juga suaminya, ya, apabila dia sudah menikah. Begitu. Sehingga penerimaan ini sangat penting dalam keberlanjutan asuhan gitu ya. Oke, kemudian appropriate. Appropriate itu melingkupi asuhan yang kita berikan itu komprehensif. Asuhan komprehensif itu meliputi bagaimana asuhan itu bisa memenuhi kebutuhan dia, ya, kebutuhan dia. Oke, baik kebutuhan secara fisik, ya, biologi, psikososial, dan kulturalnya, dan juga bagaimana kebutuhan dirinya. Kebutuhan akan apa? Misalnya kalau dia remaja hamil, ya kebutuhan ANC-nya. Kemudian pada saat dia melahirkan, ya kebutuhan persalinannya, inpartum atau intrapartumnya.
lalu nifas ya kebutuhan postpartumnya, kemudian menjadi orang tua ya kebutuhan pola asuh atau parentingnya. Oke, ya. Jadi kebutuhan kesehatan layanan perinatal itu dibutuhkan oleh remaja. Lalu apabila terdeteksi adanya komplikasi, mereka juga terakses pelayanan rujukan dan juga bagaimana choice tentang pilihan pengobatan. Oke, nah kemudian selanjutnya adalah komprehensif. Komprehensif ini bagaimana bidan memberikan asuhan yang menyeluruh dan berkesinambungan, gitu ya. Kalau berkesinambungan ini ya berarti arahnya juga ke continuity of care, ya, di mana mereka terpantau, ya. Kita juga perlu juga melakukan pendampingan juga selama dia hamil, melahirkan, kemudian postpartumnya, ya. Bagaimana kita menghantarkannya mereka supaya mengalami kehamilan yang menyenangkan, baik, ya, tidak terjadi komplikasi, kemudian bersalinnya juga iya, dan mempersiapkan mereka menjadi orang tua yang siap meskipun di usia yang remaja. Oke, dan juga pastinya kita juga memperhatikan ya aspek-aspek yang lain gitu, karena kehamilan remaja ini banyak hal atau faktor determinan yang terjadi gitu ya, karena bisa jadi karena berbeda lagi kita melakukan asuhan atau penanganannya jika misalnya kehamilan remaja diakibatkan karena perkosaan atau misalnya dia pernikahan dini gitu ya. Nah, itu kita harus menyesuaikan asuhan yang diberikan. Lalu selanjutnya adalah efektif dan efisien. Nah, pemberian pelayanan kesehatan yang efisien ini sangat dibutuhkan. Kemudian terkait dengan kompetensi medis, ya, nakes juga harus berkompeten dan juga fasilitas kesehatannya juga memenuhi. Nah, di sisi lain juga ya yang penting itu bagaimana remaja itu bisa diterima ya dan diberikan akses pelayanan sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Jadi di mana dia non judgmental gitu ya, karena misalnya nih dia udah mengalami permasalahan itu, kalau ditambahkan juga dengan judge dari tenaga kesehatan itu kan juga akan semakin berat gitu ya. Nah, itu menjadi PR kita bagaimana mengembangkan asuhan yang bisa ramah dan nyaman pada remaja ya. Dan juga tidak hanya remaja secara umum, tetapi juga di sini fokusnya adalah remaja yang mengalami kehamilan. Oke, bagaimana dengan fasilitas ANJ yang kita berikan bagi remaja hamil? Ya, jadi sebenarnya pada dasarnya ANJ pada remaja hamil itu dari sisi standar pelayanan itu sama, gitu ya. Nah, namun yang perlu kita perhatikan yaitu kita perlu untuk mengadaptasi kebutuhan remaja, ya. Dimana kalau kita ketahui sendiri bahwa remaja itu karakteristiknya berbeda, ya, sehingga misalnya nih pada saat kita memberikan KIP, kita ngasih penjelasan itu pastinya membutuhkan penjelasan yang lebih ya, lebih detail gitu ya. Kemudian lebih kita membutuhkan juga lebih telaten gitu ya dalam menjelaskan kepada remaja dibandingkan ibu hamil yang sudah dewasa begitu. Karena dari sisi mungkin pemahaman gitu ya, mereka masih belum banyak yang mereka ketahui. Oke, kemudian pada saat ANC atau pemeriksaan kehamilan rutin, kita perlu ya untuk membahas tentang birth plan atau perencanaan di mana mereka di mana remaja itu akan melahirkan gitu ya. Tidak hanya di mana, jadi plan-nya, perencanaannya yaitu di mana dia melahirkan, kemudian dari sisi apa saja persiapan yang harus dia lakukan
ya, dari sisi material gitu, kemudian secara fisik, secara mental, psikologis. Nah, itu perlu kita bahas gitu ya. Nah, untuk remaja hamil ini selain klien tersebut ya, selain remaja hamil itu sendiri, ya kita juga perlu untuk melibatkan pendampingnya gitu ya. Apakah di sini adalah mungkin orang tuanya ataupun mungkin pasangannya ya, mungkin suaminya begitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan waktu pelayanan ANC. Nah, ini mungkin bisa menyesuaikan ya. Ada remaja yang hamil ini dia juga masih sekolah sehingga juga menyesuaikan waktu pelayanannya. Itu. Oke, untuk antenatal care, apa saja sih yang perlu kita pesankan ya pada remaja yang hamil? Nah, ini beberapa hal ya yang penting pada ANC, pada remaja hamil itu terkait dengan kecukupan gizi, terkait dengan ini ya, drug abuse, kemudian nafsa ya. Jadi harapannya remaja itu nggak merokok, nggak minum alkohol, nggak pakai narkoba gitu. Untuk kecukupan gizi ya, saran diet yang memadai, gizi yang cukup, karena remaja ini dia itu kondisinya secara fisik itu dia masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan untuk dirinya sendiri ya, sehingga dia membutuhkan nutrisi yang lebih harus memenuhi gizi yang cukup bagi dirinya dan juga bagi janin yang dikandungnya gitu. Oke, sehingga membutuhkan pemantauan ya, baik screening maupun perawatan yang lebih intensif, yang dan juga komprehensif. Oke, kemudian tidak kalah penting ya, pemeriksaan. Oke, pasti screening ya, ada screening PMS ya. Oke, di ANC terpadu di trimester awal, di fasilitas kesehatan tingkat pertama, misalnya di puskesmas, sudah dilakukan ya untuk semuanya, untuk ibu hamil di K1 itu untuk ANC terpadu. Jadi ada deteksi atau screening untuk PMS ya, HIV/AIDS, kemudian sifilis, lalu hepatitis B dan lain sebagainya gitu. Jadi harapannya kita bisa mengetahui di awal apabila ada penyakit-penyakit penyerta gitu, sehingga kita bisa memberikan penanganan yang sesuai. Oke, kemudian KII mendasar ya, seperti bagaimana memahami perubahan gerakan janin gitu. Jadi kita juga perlu untuk mengajarkan ibu remaja ini untuk menghitung gerak janin ya. Jadi bagaimana dia memahami, oh ini ada gerak janin dan bagaimana cara menghitungnya, supaya kita juga bisa remaja juga bisa dia mengidentifikasi apabila ada kondisi-kondisi, ada tanda-tanda bahaya yang terjadi pada dirinya. Misalnya janinnya tidak bergerak dan lain sebagainya gitu ya. Itu jadi sebagai deteksi awal. Oke, kemudian dari sisi psikologis ya, kesehatan mental pada ibu remaja hamil ya, remaja hamil ini sangat penting, sehingga support pada support system ya, lingkungan atau keluarganya itu sangat besar dampaknya. Nah, siapa saja dukungannya? Pastinya suaminya ya, kalau dia memiliki suami, kemudian keluarga, lingkungan maupun nakes gitu. Oke. Jadi itu, lalu orang tua ya, orang tua juga komunikasinya itu juga perlu untuk dibina, oke ya, gitu. Dan meningkatkan keimanan ini dari sisi spiritualitas juga ya, kita kita support. Oke, nah bagaimana dengan intrapartum care-nya ya? Nah, kita
kita lihat di sini, ini dari beberapa studi ya. Oke, ternyata mayoritas remaja itu tidak menyadari, dia nggak memiliki pemahaman bahwa kehamilannya akan beresiko tinggi saat melahirkan. Gitu. Nah, sehingga poin penting ya, kita harus support remaja hamil ini pada saat kehamilan, dia itu rutin dalam memeriksakan kehamilan sehingga kita bisa mendeteksi secara awal dan kita bisa memberikan penanganan yang sesuai dan kita bisa mempersiapkan dia dan memberdayakan remaja hamil itu supaya kehamilannya berjalan dengan lancar ya, dan juga bisa untuk mempersiapkan proses persalinannya nanti gitu. Nah, sehingga kalau ibunya berdaya gitu, nah harapannya pada saat proses persalinan bisa berjalan dengan normal dan lancar dan tidak traumatik dan dia bisa mendapatkan pengalaman yang menyenangkan di situ. Oke, kemudian nah ini dari deteksi ya, dimulai pada saat kehamilan apabila remaja mengalami komplikasi misalnya preeklamsia, anemia, ataupun potensi persalinan prematur gitu. Nah, ini memang disarankannya melahirkannya di rumah sakit. Oke. Kemudian pada saat kita mengkaji apabila usia ginekologisnya juga rendah ya, jadi berdekatan nih jarak menstruasi pertama sama hamil. Nah, ini kemungkinan kan sempit, ada panggulnya masih sempit gitu ya, panggulnya sempit. Kemudian resiko mengalami persalinan macet sehingga kita menyarankannya melahirkannya di rumah sakit gitu. Oke, di rumah sakit yang memiliki fasilitas yang memadai ya, well equipment. Kemudian pemantauan kesejahteraan ibu dan janin yang adekuat sangat penting. Nah, ini penting sekali ya. Oke, pada saat intrapartum care pastinya kesejahteraan ibu dan janin itu untuk deteksi DJJ gitu ya, menggunakan alat ya, auskultasi, Doppler misalnya. Kesejahteraan ibu juga itu kita pantau terus pada saat proses persalinan. Oke, kemudian tidak menutup kemungkinan proses persalinan ini terjadi tidak di fasilitas kesehatan gitu ya. Kadang di daerah ini daerah perifer ataupun misalnya di daerah pedesaan atau misalnya dia terpencil gitu, Bu. Sehingga mereka karena misalnya akses ke pelayanan kesehatan atau akses ke puskesmas gitu jauh sehingga mereka memilih untuk melahirkan di rumah misalnya atau dekat di rumah gitu. Nah, ini kita juga perlu mengantisipasi dan mengupayakan supaya asuhannya bisa tetap persalinannya tetap terjangkau, tetap asuhannya aman, bersih ya. Dan juga pastinya mereka juga memiliki kultur ya, lingkungan, kultur atau budaya tertentu. Nah, ini perlu kita upayakan ya, bagaimana asuhannya itu bisa tetap dilakukan. Oke, kemudian hak privacy. Oke, pilihan pendamping. Bagaimana kita memberikan informasi dan penjelasan tentang proses persalinan, kita ngasih support, empati, dan berikan asuhan yang minim trauma ini sangat penting pada remaja bersalin gitu ya. Jadi poin-poinnya ini yang perlu kita berikan pada INC atau intrapartum care. Lalu di postpartum care, ya, setelah bayi lahir, kita masuk ke masa nifas. Nah, di sini hal yang paling penting adalah breastfeeding, gitu ya. Breastfeeding, bagaimana ibunya bisa menyusui anaknya dengan baik, gitu ya. Jadi prinsip-prinsip bagaimana manajemen laktasi, gitu. Kita mempersiapkan dia, bagaimana juga mempersiapkan dia sebagai ibu baru, bagaimana mengelola dirinya ya secara fisik, pemenuhan nutrisinya, istirahatnya. Nah, ini sangat penting supaya dia juga bisa tercegah juga dari gangguan psikologis misalnya postpartum blues gitu.
Oke, nah kemudian konseling kontrasepsi itu juga penting ya kita berikan kepada remaja supaya dia belum hamil lagi ya dalam jangka waktu yang dekat gitu. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah kunjungan rumah ya Ibu. Ya, ternyata dari studi itu home visit ya atau kunjungan rumah ini cukup membantu remaja hamil gitu ya dari sisi support dia secara psikologis gitu ataupun misalnya memantau kita sebagai provider bisa memantau atau mendeteksi mungkin ada temuan-temuan di awal ya adanya masalah-masalah pada saat masa nifas itu lalu nutrisi ya tadi sudah nutrisi jadi kalori kebutuhan mikronutrien itu juga perlu diperhatikan. Kemudian pada saat nanti setelah masa nifas juga sudah selesai konseling menyusu dan kontrasepsi itu juga tetap dilanjutkan dan juga informasi ya KIE tentang kebutuhan masa nifas selanjutan itu juga harus tetap kita berikan. Baik, kemudian selanjutnya adalah bagaimana mempersiapkan remaja menjadi orang tua baru. Oke, dari studi menyatakan bahwa pernikahan usia remaja itu mempengaruhi pengetahuan mereka dalam memberikan pola asuh yang baik dan benar. Nah, kebanyakan ibu yang menikah usia remaja itu masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar anak. Sehingga anak-anak yang dilahirkan dari ibu remaja biasanya mengalami permasalahan begitu. Nah, oleh karena itu kita perlu mengajarkan keterampilan-keterampilan ya, bagaimana memberikan perawatan anak yang komprehensif. Itu dimulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya kalau setelah nifas ya, kita mengajarkan tentang pemenuhan kebutuhan dasar bayi. Nah, ini kita mulainya bertahap belajarnya. Nah, kalau misalnya dia neonatus baru melahirkan ya kita ajarkan tentang bagaimana perawatan bayi sehari-hari, mengganti popok ya, memandikan, menyusui seperti itu. Kemudian mengenali tanda-tanda mungkin ada tanda-tanda bahaya gitu, dia juga bisa mengidentifikasi, lalu memantau juga pertumbuhan dan perkembangan anaknya gitu. Misalnya kalau usia 1 bulan, 2 bulan itu apa aja yang bisa dilakukan bayinya, kemudian bagaimana cara stimulasinya gitu ya. Jadi itu adalah tahapan-tahapan awal yang perlu kita ajarkan. Kemudian lanjut lagi bertahap ke parenting ya, pola asuh lanjutan gitu. Ya bagaimana mengasuhnya gitu ya, parenting yang lebih lanjut. Oke, sesuai dengan usia anak pastinya, sesuai dengan usia anak. Oke, kemudian menentukan tujuan untuk perubahan perilaku. Nah, ini maksudnya adalah pastinya remaja ini kan dia masih di usia transisi ya, dia anak-anak menjadi dewasa, remaja menjadi dewasa begitu, sehingga dia masih masa peralihan dan belum siap untuk menjadi orang tua baru. Nah, sehingga di sini perlu memberikan keterampilan tentang kesiapan pola asuh ya dari sisi psikososial. Jadi bagaimana memenuhi kebutuhan secara emosional ya, baik dia memahami dirinya dulu ya sebagai individu, sebagai orang tua dan juga memahami kebutuhan emosional anaknya. Oke, kalau dilihat ini memang cukup kalau dibilang ya tidak mudah gitu ya karena mereka juga masih di usia yang anak-anak gitu sehingga
Ini kita perlu memberikannya juga bertahap, mengajarkannya. Nah, dan juga memperkuat perilaku prososial secara positif. Jadi kita juga perlu mengapresiasi, memberikan afirmasi yang positif. Ini support system lingkungannya sangat penting gitu ya. Jadi apabila ada penerimaan keluarga, keluarganya juga mengajarkan keterampilan-keterampilan menjadi orang tua baru ini. Kemudian mengapresiasi apabila dia melakukannya dengan baik, dengan beri pujian dan memberikan perhatian. Nah, ini akan meningkatkan kepercayaan dirinya menjadi seorang orang tua baru gitu. Oke. Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan adalah bagaimana ya kita memberikan asuhan kebidanan pada remaja ya, baik mulai dari masa kehamilan, intrapartum, postpartum, kemudian menjadi orang tua. Nah, di sini ada poin ya yang mungkin belum kita bahas. Nah, bagaimana mencegah kehamilan remaja ini supaya tidak terjadi. Jadi ini memang masalah yang kompleks ya. Harapannya ini bisa dicegah. Oke, karena kalau misalnya sudah terjadi itu, kita penanganannya juga cukup kompleks gitu ya. Untuk mempersiapkan remaja menjadi orang tua, untuk mempersiapkan proses kehamilan, persalinan dan nifasnya tidak ada komplikasi, tidak traumatik. Nah, ini cukup kompleks begitu. Nah, untuk pencegahannya kita membutuhkan kerjasama. Kita membutuhkan upaya yang komprehensif, luas, dan melibatkan berbagai sektor, berbagai pihak gitu ya, melibatkan sekolah, kemudian orang tua, ya, keluarga, masyarakat, tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan, masyarakat secara keseluruhan. Kemudian juga perlu upaya-upaya peningkatan pengetahuan dan pendidikan pada remaja gitu. Nah, hal-hal yang dilakukan dalam program pencegahan, nah di sini penerapan sebenarnya poin-poin pentingnya pada pencegahan ini kalau untuk edukasi ini adalah pendidikan seksualitas dan KESPRO yang komprehensif ini masih belum banyak diterapkan ya, dilakukan di Indonesia. Itu jadi sudah diterapkan, namun sepertinya masih kita perlu intens untuk memberikan ini. Nah, karena dari pengetahuan yang dasar ini sehingga ini mempengaruhi pengetahuan sikap dan perilaku remaja itu sendiri, sehingga dia itu akan berpikir jauh apabila dia akan melakukan sesuatu, misalnya perilaku seks pranikah gitu, dan dia akan memahami konsekuensinya, efek atau resikonya. Akhirnya dia di sini bisa mengambil keputusan ya yang bertanggung jawab terhadap dirinya, baik dirinya maupun orang lain. Nah, di pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi komprehensif ini kita melatih remaja untuk itu gitu ya. Jadi ini poin yang penting untuk diberikan kepada remaja supaya kehamilan remaja ini bisa dicegah. Oke, nah di sini di poin pendidikan ini apa konsekuensinya, dampaknya apabila bisa diterapkan dan remaja itu bisa mencapai perilaku yang positif. Akhirnya nih aktivitas seksual itu yang dini bisa tertunda. Oke, kemudian pengetahuan dan akses kontrasepsi, pencegahan terjadinya keguguran. Nah, ini bisa dicegah gitu. Pengetahuan dan akses kontrasepsi dan pengetahuan lainnya ya, misalnya tentang kekerasan, itu bagaimana cara mencegahnya dan lain sebagainya, bagaimana dia juga meningkatkan kepercayaan dirinya, meningkatkan keterampilan hidupnya. Nah, ini di sini diajarkan di pendidikan seksualitas dan komprehensif gitu. Oke, nah
Kemudian bagaimana pencegahan dari sisi kita sebagai tenaga kesehatan. Nah, kemarin kita sudah belajar ya Bu tentang asuhan remaja, bagaimana kita mengkajinya. Nah, di sini ini ada nakes peka terhadap riwayat seksual. Nah, ini kita bisa menanyakan pada saat mengkaji atau melakukan anamnesis di HEATS ya Bu, metode HEATS ya. Oke, nah di mana salah satunya sexuality itu kita mengkajinya, gitu ya, nggak hanya sexuality, tetapi juga bagaimana dia di rumah, bagaimana potensi terjadi kekerasan, atau misalnya potensi penyalahgunaan narkoba, atau dia merasa tidak aman. Nah, ini kita bisa menemukan atau mendeteksi secara awal dengan metode anamnesis gitu. Kemudian apabila misalnya ada resiko ya, atau misalnya masalah kehamilan remaja itu terjadi, ya kita harus memberikan asuhan yang komprehensif, kemudian memberikan dukungan psikologis ya, dan juga kita encourage ya dukungan-dukungan dari sekitarnya ya, baik keluarga, suami ini kalau misalnya dia pernikahan dini, ada suami, kemudian dukungan sosial ya, menjaga juga hubungan orang tua yang baik, karena biasanya memang diikuti dengan kondisi denial ya, penolakan baik dari ibu remaja itu sendiri maupun keluarganya, sehingga kita butuh duduk bersama dan melibatkan berbagai pihak gitu untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Oke, nah ini adalah pencegahan dari kehamilan remaja. Nah, oke. Ini beberapa referensi ya untuk bahan bacaan lanjutan untuk asuhan pada kebutuhan kelompok rentan remaja, yaitu kehamilan remaja, sudah tersampaikan di sini. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.